Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29 di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada dua alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan.
atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 yang kita percayai bahwa di dalam Mazmur 91 kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu aman dalam lindungan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah firman Tuhan buat setiap kita. Kita berikan tepuk tangan dan sama-sama kita katakan amin. Kami katakan amin buat firman-Mu ya Tuhan. Kami aman dalam lindungan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami berikan segala pujian kami, hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Di tempat ini hanya nama Yesus yang ditinggikan. Yang percaya Tuhan baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Bapak Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till
every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari sama-sama katakan. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captive by desperation, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depressions, I speak Jesus. One more time, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, Lord. Come on. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Bukankah nama Yesus itu berkuasa, saudaraku? Nyatakan. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Nama di atas segala nama. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Yeah, it is. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, yes Lord, I must speak the holy name, Jesus. Shout Jesus.
Every soul have captive by the precious has with Jesus. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Yes, Lord. Your name is yes, Lord. Break every stronghold. Ada terobosan yang baru pagi hari.
yang olehnya kita disembuhkan, yang olehnya kita semua dipulihkan. Yang percaya Tuhan baik, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menjadi perisai saudara dan juga saya yang percaya, katakan amin. Haleluya. Here we go. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Satu nama yang ajaib, nama yang selalu membebaskan, nama yang selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang pemenang, hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Di dalam hadirat-Mu kami bersuka cita Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekirangan. Mari sama-sama saudara. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang pemegang hidupku di tanganmu. Kau yang menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab hanya Yesus yang menjadi perisai setiap kita saudara. Apapun masalahmu, apapun kekhawatiranmu, percaya Yesus bersama kita. Haleluya. Dia yang menumbuhkan setiap langkah saudara dan juga saya. Sama-sama katakan, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, Yes Lord. Sekali lagi saudaraku, akan kami ragu, takkan ku ragu mengikutimu. semua Yesus beserta kami. Dialah Immanuel. Sorak-sorak bagi Tuhan. Nyatakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Tuhanlah yang menjadi perisai kami. Panah-panah si jahat tidak akan menembus kepada setiap kami. Oleh karena perisai-Mu yang ada di dalam setiap kami, yaitu firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin.
tengah situasi yang tidak menentu, keadaan di depan kami, di depan kita Bapak Ibu Saudara tidak jelas. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, amin. Apapun kondisi dan keadaanmu saat ini juga, datang sama Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi itu semua tidak boleh menghalangi kita, bahkan menghambat kita untuk datang sama Tuhan. Kita cuma mau datang sama Dia, bilang, Tuhan makasih. Kalaupun aku ada masalah, kalaupun belum kulihat pertolongan, tapi aku percaya Engkau akan menolongku tepat pada waktunya. Aku akan tetap memuji-Mu, aku akan tetap menyembah-Mu, aku akan tetap meninggikan Engkau. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Katakan, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, yes Lord. ditinggikan atas seluruh bumi. Kau selalu membuat kami terheran, kami takjub buat segala perbuatan-Mu Tuhan. Mari gereja Tuhan, angkat suara-Mu bersama katakan, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu katakan, Yesus Tuhan, amin. Kau ajaib Tuhan Yesus. ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Sama-sama yuk katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, yes Lord. ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Ayo jemaat Tuhan, angkat suara. Our God is our God is God, you are higher. Kau disanjung tinggi di tempat ini, Yesus. Awesome in power, our God, our God, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, our God. Mari kita buka kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kepada kami damai sejahtera, kekuatan, sukacita. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu ada kuasa yang bekerja. Karena kami tahu di mana roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan. Sementara sudah mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari angkat penyembahan, sudah berbahasa roh, sembah dalam roh. Saya mau menaikkan doa permohonan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh, Rabba Shandara Labata Karalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh, ya Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Hinara Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba Takaralaba ya Rabba ya Rabba. Engkau lihat setiap anak-anakmu Tuhan hari ini. Kau menjamah kami di hadirat, di mana ada firman-Mu, di situ kebenaran-Mu sendiri akan memerdekakan kami. Tuhan, urapi setiap kami, buat mata hati kami terbuka, tercelik. Jamah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu, urapi hamba-Mu ini. Berkata-kata daripada-Mu saja. Berdaulatlah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya berdoa semua kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, bagi banyak orang, banyak prediksi dari kenyataan fakta di dunia global yang sedang terjadi. Banyak orang mengkhawatirkan tentang krisis global. Ya, baik krisis pangan, energi, krisis keuangan. Secara global melanda bangsa-bangsa dunia. Kalau negara-negara besar mengalami krisis secara global, maka bagaimana dengan negara-negara kecil, negara-negara berkembang? Mereka harus bisa survive. Sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur Indonesia diberkati Tuhan sampai hari ini. Tetap tangan Tuhan menjaga negeri dan bangsa kita, karena kita harus terus banyak berdoa buat Indonesia. Namun sudah dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, menyikapi, menghadapi masuk tahun 2023, apa yang harus kita lakukan? Kalau boleh saya katakan, di tengah-tengah a time of crisis, masa-masa di mana mungkin dunia berbicara tentang krisis yang di depan. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saudara dikasih Tuhan, saya percaya akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Katakan sama-sama, perbedaan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah
dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengimani. Kita harus mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dunia boleh mengalami keadaan yang susah, sukar, sulit. Tapi kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Justru ayat ini berbicara tentang hari-hari terakhir. Dan saya percaya itu berbicara tentang akhir zaman. Itu adalah mungkin masuk dalam generasi kita ke depan ini. Saudara dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Tuhan berkata, nanti pada hari terakhir, kamu akan melihat kembali perbedaan. The distinction, perbedaan Tuhan akan tunjukkan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya berdoa kita mengambil pilihan orang sebagai orang benar. Sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Supaya di tengah keadaan yang susah, Tuhan membuat perbedaan bagi kita semua. Yang mau boleh katakan amin. Sebelum saya teruskan, saya mau ngajak nyanyi satu pujian. Mungkin banyak sudah baru mendengar lagu ini, tapi ini Tuhan taruh di hati saya pada waktu mempersiapkan pesan ini. Supaya kita memperkatakan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Katakan Yesus, Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku. Kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka saya percaya tiap hari kita akan melihat keajaiban Tuhan itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Kita katakan kita ini hidup semua karena anugerah Tuhan. Perkatakan lewat nyanyian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku. Katakan ku beri hormat, ku
ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kitab Maliaki yang tadi kita kutip itu adalah kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Yang mengakhiri sebuah perjanjian lama memasuki satu perjanjian yang baru. Penggenapan mulai Tuhan sudah datang ke dalam dunia menebus umat manusia dan seterusnya. Karya Roh Kudus mulai dinyatakan sampai generasi ini. Dan kitab Maliaki mengacu kepada apa yang Tuhan itu akan kerjakan pada hari-hari terakhir. Saudara, saya percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Semua tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai nyata. Tinggal satu, Injil Kerajaan Allah akan diberitakan kepada semua manusia. Baru tiba kesudahannya. Saya percaya dan saya terus mengajak kita semua umat Tuhan untuk percaya dan hidup. Seolah-olah Tuhan Yesus memang sudah segera dia akan datang. Yang mau katakan amin, mari kita hidup sungguh-sungguh. Hari-hari seolah-olah Tuhan Yesus itu besok akan datang. Mari kita sungguh-sungguh mengejar dia. Kalau kita membaca di Maliaki pasal 3, sebelum ayat ini, kamu akan melihat perbedaan. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ada 3 hal yang dilakukan sebagai kunci untuk mengalami di mana Tuhan buat perbedaan dalam hidup kita. Hal yang pertama, Tuhan berkata dalam Maliaki 3 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan dikatakan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini adalah penyucian. Sanctification, anak-anak Tuhan itu dimurnikan. Dikatakan Tuhan itu datang dan dia akan duduk seperti pemurni logam. Satu ketika saya ingat di Tanah Perjanjian, ada di satu tempat saya ingat ketika kami sedang berkunjung, ada seorang yang berpakaian jubah, ya saya nggak tahu mungkin pastor. Dia membawa sebuah piala dari emas. Dia berjalan ke satu ruangan karena saya sedang berdiri menunggu rombongan di satu sudut ruangan. Dan saya bisa melihat ketika dia buka pintu masuk ke ruangan itu, dia bawa sebuah bejana warna kuning emas. Ternyata ruang kecil di samping itu adalah seperti sebuah bengkel kecil. Dia mulai membersihkan bejana itu. Dia lap. Tapi kemudian dia letakkan lap itu dan dia mengambil sesuatu. Saya baru ngeh. Itu adalah api. Ya, tentu dari gas. Lalu dia mulai mencet dan keluar api itu Lalu kemudian dia mulai menggosok bejana itu dengan api yang keluar daripada dia tembakan ini. Kemudian dia putar pakai api lagi. Setelah beberapa saat baru dia bersihkan kembali dengan kain. Saudara dikasih Tuhan. Kadangkala ketika kita mengalami satu proses yang gak enak. Kok seperti api datang? Jangan takut. Sebab Tuhan sedang memurnikan kita seperti emas. Yang percaya katakan amin. Dan kadang-kadang proses pemurnian seperti tadi. Mungkin gak enak. Tapi waktu Tuhan memurnikan kita itu menjadi bejana yang mengkilat. Bejana yang indah. Dia mau menyiapkan kita sebagai bejana yang indah. Ketika mungkin di tengah keluarga, dalam keluarga saudara, tiba-tiba proses itu datang. Mari kita mau ngoreksi diri. Iya Tuhan, saya ini salah. Jadi langkah yang pertama kita harus membuat sebuah pertobatan buat diri kita.
Ketika mungkin usaha kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak enak, mari kita merendahkan diri, kita mengoreksi. Seperti api itu sedang membersihkan diri kita. Itu firman Tuhan datang. Dan kemudian kita mulai mengevaluasi, iya saya salah. Saya selama ini gak setia. Apa yang Tuhan suruhkan saya gak lakukan. Kita bertobat, ampuni saya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hal-hal yang kecil akan datang dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadarinya, ini sesuatu yang Tuhan sedang izinkan untuk membersihkan kita. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu dalam bagian apa, di pekerjaan, di usaha, di keluarga, di pelayanan, dalam hidup kita, pergaulan, dalam relation kita. Tuhan itu sedang memurnikan kita. Tapi saya percaya berbahagialah orang yang dimurnikan. Karena mereka akan muncul seperti emas. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan melalui orang demikian. Hal yang kedua, apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 berkata begini. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Hal yang kedua, Tuhan itu menegur bangsa Israel. Tuhan menegur, kamu tuh selama ini menipu aku, kata Tuhan. Bangsa Israel bertanya, dengan apa kami menipu engkau? Tuhan berkata, melalui apa yang disebut persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Teguran Tuhan kepada bangsa Israel sehingga hidup mereka mengalami krisis yang gak enak. Tuhan tuh mengingatkan kunci untuk melihat tahun depan. Memang tahun krisis buat banyak orang. Tapi bagi orang benar, bagi orang yang beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, janji Tuhan, Tuhan katakan aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang Tuhan koreksi kita. Bagaimana? Adakah kita sudah memberi sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita? Saudara, biasanya orang kalau memasuki tahun yang baru, orang itu mulai mempersiapkan. Wah, nanti saya mau memberikan persembahan sulung untuk tahun 2023. Mungkin ada sementara orang mulai bimbang, wah persembahan sulung bagaimana? Ini masuk 2023 saya perlu dan macam-macam. Saudara mari kita merendahkan diri, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang harus bawa? Saya bawa di hadapanmu. Saya percaya kalau kita lakukan itu di tahun 2023, saudara, krisis boleh terjadi melanda dunia, tapi janji Tuhan berlaku bagi kita orang benar. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin ada sebagian kita yang, wah saya gak ngalami itu Pak. Saya belum melihat itu. Mungkin pertanyaan jujur dalam diri kita. Apakah kita sudah melakukan atau belum? Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita ragu melakukan, takut. Kalkulator kita terlalu banyak hitungannya. Sehingga kita takut, waduh ini benar gak? Waduh ini aja gimana? Saudara, saya biasa mengingatkan jemaat Tuhan itu bukan di bulan Januari. Saya biasa mengingatkan umat Tuhan itu justru di bulan November. Kalau kamu ingin memberi, mengembalikan persembahan atau persepuluhan atau persembahan khusus atau persembahan sulung, mari kita planning justru di bulan November. Kenapa? Biasanya bulan Desember banyak orang dapat THR misalnya begitu ya. Biasanya bulan Desember dapat ini. Wah begitu dapat. Haleluya. Wah liburan foya-foya. Puji Tuhan. Masuk bulan Januari. Ya udah nantilah Januari is Januari. Pokoknya kita happy-happy dulu sampai Desember. Hati-hati. Bukankah firman Tuhan berkata. Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih untuk kita tabur. Dan benih itu bukan datang nanti di bulan Januari, Februari. Enggak. Benih itu Tuhan siapkan biasa di akhir tahun. Saudara, karena itu saudara,
Saya sering kali mengingatkan Tuhan di bulan November, mari siap-siap. Bahkan saudara menyiapkan apa yang akan saudara tabur di bulan Februari, mungkin awal Februari biasanya kita gereja kita lakukan. Itu justru kita siapkan. Saudara, ini yang saya mau katakan, orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Dalam sebuah standar seperti Maleakhi pasal 3. Saudara, ini pesan bagi saya, pesan yang penting untuk kita siapkan diri kita. Untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang mau, yang percaya boleh katakan amin. Aminnya langsung lebih lemes gitu ya. Karena ini pesannya berat, nggak apa-apa saudara. Saya juga jarang-jarang kesini, jadi sampaikan aja pesan berat. Supaya kita sungguh-sungguh. Kalau nggak saudara, kita mungkin cuma menantikan pesan firman Tuhan yang sekedar, aduh senang, motivasi, menghibur, ya. Kehidupan kita sehari-hari itu bagus. Tapi alangkah penting untuk kita mendapatkan tuntunan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang ketiga, ayat 17. Maleakhi pasal 3 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara dikasih Tuhan, melayani Tuhan secara personal, pribadi, melayani Tuhan itu bukan sebuah aktivitas. Saya tegaskan sekali, bukan sebuah aktivitas program atau mengerjakan kegiatan ya, tugas-tugas dalam penata layanan dalam gereja Tuhan. Itu bagian daripada. Tapi kalau melayani Tuhan secara pribadi, itu sebetulnya berbicara tentang pujian penyembahan kita. Itu berbicara tentang penyembahan. Menyenangkan Tuhan secara pribadi. Sebagai anak yang melayani Bapaknya. Menyenangkan Bapaknya. Saudara, Tuhan gak butuh yang lain-lain. Dia hanya butuh disembah dan dimuliakan oleh kita anak-anaknya. Karena itu saudara, hal yang ketiga. Mari kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang melayani Tuhannya. Yang sungguh banyak di hadirat Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkata kepada Maria, berbeda dengan Tuhan berkata kepada Marta. Kepada Maria Tuhan berkata, kamu sudah memilih bagian yang terbaik. Yaitu ketika dia duduk di kaki Tuhan. Ketika dia bagiannya hanya mau dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, masuk 2023, mari kita evaluasi hal yang ketiga ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita punya mezbah di rumah? Bukan mezbah secara fisik, tapi membangun hubungan dengan Tuhan. Suami istri, bersama anak-anak, dan juga mungkin kita pribadi dengan Tuhan. Ayo kita perbaiki. Saudara, 3 hal ini yang Tuhan tuntun. Saya ingat pesan Gembala Sidang Pak Niko, kalau sudah menyaksikan di pesan tayangan yang beliau sampaikan. Kita diingatkan ada 3 hal yang dilakukan biasanya oleh bangsa Israel pada saat antara Rosh Hashanah dengan Yom Kippur. Yaitu di masa-masa mereka itu the day of atonement. Dikatakan hari-hari di mana mereka merendahkan diri. Pelayanan pendamaian dengan Tuhan. Dan seorang Nabiah menyampaikan pesan, perhatikan apa yang dilakukan bangsa Israel di masa itu. Dan itu menjadi kunci untuk kita masuk ke depan tahun 2023. Saudara, begitu diurut ternyata sama. Ada 3 hal yang dilakukan bangsa Israel di masa itu. Sebelum hari raya pendamaian. Supaya mereka mengalami keselamatan yang kekal. Yang pertama dikatakan, mereka harus bertobat. Itu menjadi hari-hari pertobatan. Yang kedua, mereka harus banyak berdoa menyembah Tuhan. Bukankah itu yang tadi kita renungkan? Dan yang ketiga, mereka harus banyak melakukan yang namanya tanda petik, istilah mereka adalah bersedekah, memberi. Bukankah ini 3 hal yang sama yang saya ajak kita renungkan dari kitab Maleakhi? Tuhan mau masuk 2023.
Mari kita sama-sama fokus. Kita akan melihat bagaimana tahun 2023 justru orang benar, anak-anak Tuhan akan diangkat dan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau ajaib, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Satu bagian ayat lagi saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama. Bagaimana kita menyiapkan diri masuk tahun 2023. Saudara, dikatakan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Kalau sudah bisa lihat di layar, yuk kita baca sama-sama. Mulai ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Tapi perhatikan di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Mari hari-hari ini kita kembali back to the Bible. Baca, renungkan firman itu. Kalau kita sudah lama gak baca Alkitab, mari kita program lagi. Masuk 2023, ayo kita sungguh-sungguh. Gak perlu muluk-muluk targetnya setahun satu Alkitab selesai, gak usah. Yang penting baca Alkitab. Mau satu hari satu pasal, tapi kita setia. Saya percaya saudara, orang yang berkomitmen dan melakukan ini, saudara akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Tuhan berkata orang yang suka memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, Tuhan akan menolong dia untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau kita gak suka renungan firman Tuhan, kita akan dengan mudah bertindak sembrono. Kadang-kadang kita pikir, oh udah benar nih, dulu biasanya gini nih. Oh kalau gini gue mesti lakuin gini. Kita gak sadar saudara. Ada hal-hal yang sudah berubah, mungkin beda. Dulu bisa begitu. Sekarang situasi berubah. Oh kalau ini, biasa gue ngadain ini. Tiba-tiba sesuatu di luar dugaan kita. Menjadi pukulan berat. Kenapa? Kenapa kok begini? Kok Tuhan gak tolong gue? Saudara dikasih Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan menjadi kunci. Sekali lagi saudara. Saya boleh katakan never treat the Bible as an optional key in our daily life. Jangan perlakukan Alkitab sebagai pilihan. Ya optional aja. Kalau gue lagi perlu gue butuh. Kalau kita mau 2023 sesuatu janji Tuhan yang besar digenapi dalam hidup kita. Jangan lakukan itu sebagai optional. Tapi biar firman Tuhan sebagai major key, kunci utama. Yang kita mau pegang, kita mau cari. Saudara, supaya kita bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Dan supaya perjalananmu berhasil. Katakan sama-sama saya, successful. Katakan successful.
perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung, engkau akan diberkati. Dalam bahasa Inggris dikatakan prosperous. Hidup kita akan diberikan kemakmuran dari Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran, enggak. Ini klaim janji Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita mau klaim kemakmurannya tapi kita enggak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Enggak akan. Sudah dikasih Tuhan, mari. Masuk 2023. Ada di depan kita gak lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ada pesan yang terakhir yang saya mau katakan. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan sama-sama saya 3-4. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh lihat kanan kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua. Jangan takut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Itu berbicara iman, percaya. Jangan kecut, jangan takut dan tawar hati. Itu berbicara tentang sikap kita menghadapi keadaan di luar. Saudara dikasih Tuhan, ketika keadaan mungkin sulit, mungkin gini. Tuhan bilang kamu jangan takut, jangan tawar hatimu. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Sebab janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai engkau. Percaya akan penyertaan Tuhan. Katakan sama-sama saya, percaya akan penyertaan Tuhan. Kepada saya, keluarga saya. Saudara imani. Kalau Tuhan menyertai engkau kemanapun kau pergi, gak usah takut. Janji ini datang ketika bangsa Israel harus menghadapi kota Yeriko yang begitu besar. Harus menghadapi bangsa di tanah Kanaan yang seperti mereka bilang seperti raksasa. Mereka ini kecil. Tuhan bilang jangan takut dan tawar hati sebab aku menyertai engkau. Apapun yang saudara hadapi di tahun 2023. Jangan takut, jangan tawar hati. Pak, saingan saya besar sekali. Gimana saya melangkah? Gimana saya bisa dapat deal ini? Ini musuh saya gede-gede. Itu yang saya mau katakan. Masuk 2023. Jangan takut. Jangan takut. Kalau kita pegang firman Tuhan, jangan takut. Kalau Tuhan suruh bilang jalan, jalan. Orang bilang, waduh nekat banget dia nih. Tapi kalau Tuhan tuntun, saudara lihat. Jangan ketakutan menguasaimu. Tapi orang yang pegang firman Tuhan masuk 2023. Keadaan boleh sulit. Sepertinya api di kanan, api di kiri. Tapi engkau akan jalan di dalam damai sejahtera Tuhan. Sepertinya lembah di kanan, jurang di kiri. Ketakutan, melangkah, menatap ke depan. Jangan takut, firman Tuhan katakan. Tuhan akan menyertai kita. Asal kita mau hidup beribadah kepada Tuhan. Nanti lihat, justru orang gak berani invest, tiba-tiba Tuhan suruh saudara lakukan. Justru engkau akan menuai yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati manusia. Semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Nyanyikan Yesus kau. Taruh tanganmu di dada. Di hidupku, amin. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini mendengarkan pesan firman-Mu, meteraikan setiap janji firman-Mu. Berikan roh keberanian buat kami untuk mentaati apa yang firman-Mu sampaikan. Untuk kami hidup di dalamnya dan melihat janji Tuhan digenapi. The year 2023 kami akan melihat, kami, keluarga kami
will be prosperous and successful. Akan berhasil dan beruntung dalam segala jalanmu. Tuhan, berikan roh keberanian untuk kami melangkah. Kami dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak takut dan tawar hati. Sebab Tuhan, Engkau janji akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan, Engkau lepaskan pengurapan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Mengakhiri 2022. Tuhan, berikan kepada kami keteguhan iman. Mari angkat tangan saudara. Kalau saudara yang sakit secara fisik, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kalau saudara yang masalah dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, taruh tangan yang satu di dada. Tuhan, aku melepaskan dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan yang mengalir. Ada kesembuhan di hadirat-Mu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sakit penyakit secara fisik sembuh dalam nama Yesus. Terima pemulihan dalam nama Yesus untuk keluarga, untuk pekerjaan usaha yang sedang mengalami problems. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada pemulihan terjadi. Kuasa-Mu yang menyembuhkan, memulihkan kami mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu yang membangkitkan setiap kami, itu membangkitkan, menguatkan, menghiburkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh kita angkat tangan kita dengan iman, katakan Yesus. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat, ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terjadilah kepada kami sesuai dengan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Christmas Eve GBI Puri Indah dengan tema Hope of Glory pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GBI House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Kekristenan sangat tergantung kepada Kristus. Kenapa kekristenan sangat tergantung kepada Kristus? Karena Kristus itulah wujud Allah. Karena Kristus itulah rencananya Allah.
karena Kristus itulah penyelamat umat manusia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan sebelumnya kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri, buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, aku menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah penyembuh yang ajaib. Karena itu terimalah berkat kesembuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan. Karena itu berkat, terimalah berkatnya. Damai dan sejahtera, hati yang gembira dan bisa mengucap syukur Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Dan ketahuilah Ia menyertai engkau sampai kepada akhirnya. Apa saja yang tanganmu kerjakan, Dia sanggup merubah menjadi kebaikan bagimu. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan engkau jadi berkat buat banyak orang lain yang kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Haleluya. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetap percaya dan berharap hidup saudara dan hidup saya ada di tangan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kekuatan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.